Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selamat datang, selamat berjumpa pada sesi 4 tutorial online FSA B4201 Filsafat Bisnis ini. Pada pertemuan minggu keempat ini, kita akan membahas tentang teori pasar dalam filsafat bisnis. Untuk itu, silakan dipelajari dan dipahami materi inisiasi 4 yang terlampir di forum Tuton ini, dan materi pada buku BMP Filsafat Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi sesi 4 ini. Oke, pasar dalam filsafat bisnis. Secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual atau antara produsen dan konsumen, atau tempat berlangsungnya proses distribusi barang. Dalam filsafat bisnis, pasar adalah institusi bisnis yang tidak dapat diabaikan karena fungsinya yang vital sebagai tempat berlangsungnya proses distribusi. Hakikat pasar meliputi para pelaku, barang yang didistribusikan, alat transaksi, regulasi distribusi, dan bagaimana menjadi pasar sebagai institusi yang menunjang kelancaran bisnis. Pelaku utama pasar. Manusia adalah pelaku utama dalam pasar, dengan peran yang berbeda-beda yaitu sebagai produser, distributor, konsumen, dan juga regulator. Filsafat bisnis ini bertujuan untuk mengarahkan para pelaku ini untuk memaksimalkan peran mereka guna mencapai kehidupan yang tidak hanya berhasil secara materi, tetapi juga kebahagiaan dan kebijaksanaan sebagai sesama. Adapun peran dan tujuan produsen. Produsen berfungsi memproduksi barang yang akan dijual. Perannya sangat vital sebagai penyedia barang yang nantinya berpengaruh pada harga jual barang. Sedangkan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan pasar meliputi yang pertama menjaga kualitas barang. Pembeli selalu menginginkan barang yang berkualitas, sehingga produsen harus menjaga kualitas yang memadai dan berupaya mencapai standar internasional seperti ISO 9000. Yang kedua, menjaga stok barang stabil. Ketidakstabilan stok barang dapat menyebabkan konsumen beralih ke produsen lain. Produsen tidak boleh menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan maksimum saat terjadinya kelangkaan, karena itu merugikan konsumen. Ketiga, menentukan harga sesuai kualitas. Menentukan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari kualitas barang dapat merugikan bisnis itu sendiri. Berikutnya adalah klasifikasi dan macam-macam pasar. Yang pertama adalah pasar elektronik atau e-commerce. E-commerce sendiri hadir sebagai respon terhadap globalisasi dan kebutuhan transaksi yang praktis, di mana produsen menawarkan produk di website dengan memperlihatkan gambar, kualitas, harga, cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Adapun kunci dari keberhasilan e-commerce sendiri, yaitu dari produsen harus mampu mengirimkan barang sesuai kualitas yang ditawarkan, tepat waktu, memberikan layanan servis, dan berani mengganti jika barang tidak sesuai dengan selera konsumen. Berikutnya adalah berdasarkan wujud ataupun bentuk kegiatan. Pasar berdasarkan wujud dan bentuk kegiatan ini ada pasar konkret atau pasar nyata. Pasar ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi dan tawar-menawar secara fisik, seperti contohnya itu ada pasar tradisional dan swalayan. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Transaksi dilakukan secara maya, misalnya melalui media digital. Contohnya adalah pasar modal, pasar valuta asing, ataupun toko online atau e-commerce yang seperti sebelumnya saya jelaskan. Berikutnya, yaitu pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumen, yaitu memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari seperti pasar sayur, pasar ikan, pasar pakaian, dan sebagainya lainnya. Yang kedua adalah pasar sumber daya produksi, yaitu memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan mesin. Contohnya itu seperti bursa tenaga kerja, adapun pasar modal. Berikutnya adalah berdasarkan struktur dan organisasi pasar. Nah, klasifikasi ini penting karena menentukan bagaimana harga ditentukan dan seberapa besar kekuatan penjual dalam pasar. Pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu jumlah pembeli dan jumlah penjualnya itu sangat banyak, sehingga barang yang diperjualbelikan juga homogen atau sejenis, dan tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar ini di mana penjual dan pemilik itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Adapun jenis dari pasar pesaing tidak sempurna ini adalah pasar monopoli. Hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran sehingga dia bebas menentukan harga. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar atau penjualnya sedikit yang saling mempengaruhi. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Terdapat banyak penjual tetapi produknya terdiferensiasi atau sejenis namun memiliki ciri khas, sehingga penjual memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Kemudian ada pasar berdasarkan bentuk luas wilayah atau kegiatannya. Yang pertama ada pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. Kemudian ada pasar internasional, di mana pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, misalnya itu ada pasar kopi di Brazil, pasar Walt di Disney, Australia. Yang ketiga ada pasar lokal, yaitu pasar di mana daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitar. Adalah pasar nasional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah suatu negara. Ini saja materi singkat yang bisa saya sampaikan pada sesi keempat ini. Setelah membaca dan mempelajari materi sesi 4 ini, langkah selanjutnya yaitu mengikuti diskusi dengan tema yang sudah disediakan pada ruangan diskusi. Selain diskusi, teman-teman juga diharuskan mengerjakan soal tes formatif yang sudah disediakan dan jangan lupa mengisi kehadiran. Dalam mengikuti diskusi, sebaiknya memberikan analisa dengan penguatan pendapat dari teori atau konsep yang ada pada modul 4 mata kuliah FSI B401 Filsafat Bisnis atau buku Filsafat Bisnis lainnya. Saya sampaikan juga bahwa dalam menjawab diskusi, tidak hanya sekedar copy paste dari jawaban teman yang sudah memposting terlebih dahulu maupun copy paste dari internet, karena konsekuensinya tidak mendapatkan nilai dari jawaban yang disampaikan. Jika ada materi yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti, silakan tanyakan saya. Baik teman-teman, selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan tutorial sesi 4 ini. Semoga lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal. Salam sukses dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.